Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Kenalkan saya Sarum Ipin dan bersama rekan saya Dahlia Putri Amalia. Merupakan mahasiswa KPI yang sedang melakukan penelitian Bapak mengenai strategi RRI Pro 1 dalam mempertahankan eksistensi dan kedekatan dengan masyarakat di era digital. Nah, Bapak terima kasih sebelumnya telah berkenan meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Nah, tujuan wawancara ini adalah untuk mengenali informasi terkait peran, kemudian strategi siaran, inovasi program, serta upaya RRI Pro 1 dalam memenuhi kebutuhan informasi di publik masyarakat. Apabila saya berkenan ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan topik penelitian saya Bapak, seluruh informasi yang Bapak sampaikan akan sangat berguna sebagai data akademik penelitian dari kelompok kami. Nah, langsung dimulai dari pertanyaan yang akan dilontarkan oleh saudari Dahlia, silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak sebelumnya. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Di sini saya izin menanyakan terkait bagaimana Radio Republik Indonesia menjaga kualitas SDM di tengah perkembangan teknologi yang cepat ini, Pak. Terima kasih teman-teman mahasiswa dari Siber ya. Win Siber. Untuk pertanyaan pertama tadi ya, masalah bagaimana Radio Republik Indonesia menjaga kualitas SDM di tengah perkembangan teknologi. Ini memang saat ini kan digitalisasi ini memang sedang marak. Jadi Radio Republik Indonesia dalam menjaga kualitas SDM di tengah perkembangan teknologi yang cepat melalui berbagai upaya terstruktur antara lain ya. Pertama nih, rutin mengadakan diklat workshop. Itu di kita punya namanya MBC. MBC itu apa, Pak? Multi Broadcasting Center. Jadi ada di Jakarta. Itu semua se-Indonesia. Masalah ada pendidikan tentang reporter, tentang presenter, tentang penyiar yang belum mengalami masuk pertama diklat dasar. Nanti setelahnya menjadi unggulan. Ada presenter unggulan, penyiar unggulan, reporter unggulan. Ini ilmunya ya kan akan lebih untuk memperluas wawasan mereka dalam pembuatan berita-berita yang gimana yang akurat dan aktual sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Jadi bukan ngarang, yang kita juga menghindari hoak kan sering ya. Betul. Terus mengundang narasumber kita mau rencana memang mengadakan in-house training karena kewajiban nggak cukup di siaran penyiar Pro 1 ataupun Pro 2, tetapi setiap karyawan di bagian SDM pun itu SDM dan LPU itu layanan pengembangan usaha. Mereka juga harus ada target membuat berita online yang kalau SDM ya karena bukan di faknya kan sebagai penyiar itu satu berita 1 bulan. Terus memberikan pembekalan khusus tentang penggunaan AI. Jadi berita-berita yang AI itu mulai dari riset sampai penyusunan naskah, analisis dan tren pendengar hingga pemanfaatan fitur-fitur text to speech dan voice cloning, penguatan kompetensi jurnalistik dan profesionalisme. Nah, terus menekankan pentingnya kemampuan dasar jurnalis. Makanya tadi diberikan BIMTEK dan lain-lain itu untuk meningkatkan ini kemampuan dasar jurnalis agar berita yang disiarkan tetap akurat, terverifikasi dan memenuhi standar kualitas. Terus mendorong pegawai tidak hanya menjadi penyampai informasi tetapi juga kreator konten. Makanya setiap leading sektor di TMB kan teknik media baru. Teman-teman yang memang megangnya bagian IT, tapi dalam pembuatan konten, nah ini banyak ya di kita yang ada konten kreator.
Itu konten kreator itu ada sampingannya akan menambah pemasukan dari keluarga mereka. Terus memperbaiki implementasi sistem merit dalam rekrutmen dan pengembangan karir tadi. Jadi ada pertanyaan kan, SDM yang masuk RRI itu apa sih? Nah itu, jadi misalnya kita sekarang lagi nyari, penyiarnya kurang. Ya tadi ngambil yang jurusan komunikasi. Nah jadi rekrutmen pegawai itu sesuai dengan kebutuhan kita. Betul. Terus melakukan capacity building. Apa itu, Pak? Capacity building, jadi untuk lebih memahami tentang menyesuaikan kemampuan SDM dengan transformasi digital dan kebutuhan organisasi, membangun budaya adaptasi dan inovasi. Dan RRI meskipun divisi beda-beda, tapi itu menjadi satu tim karena semua saling mendukung. Jadi kalau siaran bagus, tapi peralatan yang di teknik media baru kurang mendukung, terus penyiarnya kurang mendukung, tapi kan itu berpengaruh ke hasil kualitas siarannya. Nanti semuanya harus mendukung. Di TU juga mendukung prasarana untuk biar alatnya bagus, penyiarnya ditambah dengan fintech biar menguasai, terus sarana menyampaikan informasi, peralatannya biar cloud and clear, biar didengar sama masyarakat juga enak. Mengajak seluruh pegawai untuk terbuka terhadap perubahan dan terus meningkatkan karya nyata dalam pembuatan konten. Mengintegrasikan teknologi baru ke dalam proses kerja sehari-hari, seperti penggunaan aplikasi. Nah, jadi masalah ke medsos juga semuanya, medsos dari podcast, Spotify, streaming, YouTube, TikTok, itu sudah dilakukan sama RRI. Berarti udah ada semua di platform. Udah di platform. Ya. Nanti kalau buka RRI Digital itu platformnya banyak banget tuh. Udah di Twitter juga ada gitu. Mendengar jawaban yang pertama tadi sepertinya semakin asik ya Pak. Kita langsung lanjut aja ke pertanyaan yang kedua, di mana di sini ada pertanyaan yang kurang lebihnya, sejauh mana sih Radio Republik Indonesia ini atau RRI ini memberikan ruang bagi suara masyarakat? Ya memang kalau RRI itu sebenarnya kan tujuannya pelayanan pada masyarakat ya. Jadi Radio Republik Indonesia memberikan ruang yang cukup luas bagi suara masyarakat, baik melalui saluran tradisional maupun digital. Tradisional itu maksudnya tadi kayak obrolan budaya, ada siaran budaya, ada yang UMKM, ada yang itu yang untuk masyarakat yang masyarakat pada umumnya kan. Terus yang melalui digital juga saluran dengan fokus pada inklusivitas, partisipasi aktif dan representasi beragam kelompok, program siaran yang berorientasi pada masyarakat. Jadi program khusus itu ada yang untuk masyarakat ini memiliki 4 program utama yang berusia berbeda. Jadi per satu ini fokus pada berita lokal, pendidikan dan konten berbasis komunitas yang seringkali menampilkan cerita, aspirasi, termasuk kayak kisah orang-orang sukses ya, dari gitu. Jadi menyampaikan saya sukses ini karena ini, jadi menggedok tularkan kesuksesan dia, saya itu seperti ini biar barangkali masyarakat yang terinspirasi lah. Nah, salah satunya itu motivasi, modelnya kayak motivasi ke yang lain untuk bisa mengikuti, tapi tentunya ya sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Terus yang komunitas kayak termasuk komunitas ontel, komunitas motor gede, itu bisa bersosialisasi, menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oh, kegiatanku ini bakti sosial atau ngadain sunatan massal, itu juga kadang-kadang melalui RRI. Berarti komunitasnya nanti disalurin ke RRI-nya. Nah, nanti yang pengurus komunitas itu ini sama penyiar. Oh. Penyiar nanti
kayak model dialog interaktif, bahkan nanti masyarakat pun bertanya, oh ternyata ada setiap tahun ada kegiatan dari MOGI berbakti sosial masalah ini nih. Pak, bawa di daerah saya Pak belum ada. Nah itu kan bisa, oh nanti bisa tahun depan saya harus ke daerah ini yang belum pernah kita datengin. Itu salah satu ya penyampaian informasi kepada pendidikan tadi ya, konten berbasis komunitas yang seringkali menampilkan cerita, aspirasi, dan masalah-masalah yang dihadapi di masyarakat setempat. Menyajikan liputan mendalam tentang urusan publik dan peristiwa terkini yang sering melibatkan wawancara dengan warga, aktivis, dan pakar yang memberikan perspektif beragam. Ini kalau yang khususnya liputan ini kejadian banjir ya. Kita menugaskan reporter langsung terjun ke sana. Ya, ini program inklusif Mas. Inklusif ini melalui program Ruang Inklusi Nasional, RI memberikan platform khusus bagi kelompok difabel. Nah, jadi ada acara khusus untuk difabel tentang komunitas marginal dan warga rentan untuk menyuarakan pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan mereka. Program ini disiarkan baik secara on air maupun off air untuk menjangkau lebih banyak orang. Terus konten budaya dan lokal, RI juga aktif melestarikan budaya bangsa dan memberikan ruang bagi ekspresi budaya dan berbagai suku dan daerah. Misalnya, ini contohnya malah RI Sintang. RI Sintang bekerja sama dengan komunitas budaya lokal menyiarkan program beragam budaya, memungkinkan masyarakat berbagi pengetahuan, tradisi, dan seni mereka. Memang ini ada di Pro 4. Pro 4 itu ada di tingkat provinsi. RI ini Pro 1, Pro 2. Itu kita di RI Cirebon kan tipe C. Jadi ada 2 program, Pro 1, Pro 2. Pro 3-nya relay dari pusat pemberitaan. Pro 4-nya yang punya tingkat provinsi tipe B. Jadi ada program Pro 4 itu di tipe B. Terus ini selanjutnya untuk melalui telepon, SMS, medsos. Jadi kita ada peralatan yang di kantor tuh, WA yang masuk berapa, SMS yang masuk berapa, itu kan salah satu untuk penghitungan kriteria berapa pendengar sih RRI masih didengarkan nggak sama masyarakat. Itu dari timbal masukan WA, telepon, dan lain-lain itu, oh berarti masih ikut ada acara dialog, banyak masyarakat yang telepon, yang nanya dengan narasumber. Karena platform RI Digital tadi ini mengembangkan aplikasi dan situs web yang memungkinkan masyarakat untuk bisa mengakses. Oke, Bapak, sepertinya untuk pertanyaan nomor 2 ini sudah sangat cukup terjawab ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada di pertanyaan nomor 4 yang akan disampaikan oleh Saudara Syahrul. Silakan kepada Saudara Syahrul. Jadi untuk pertanyaan yang keempat ini, apakah pernah gitu ada tantangan atau kesalahan dalam penyampaian informasi dan bagaimana gitu RRI tersebut itu menanganinya, Bapak? Ya seperti media-media lainnya ya Mas, masalah RRI juga pernah menghadapi berbagai tantangan, kesalahan itu dalam penyampaian informasi, baik yang bersifat teknis, faktual, maupun yang terkait netralitas. Ini kadang-kadang ya Mas ya. Ya berikut adalah ada beberapa tantangan, contohnya Mas ya, kesalahan. Jenis tantangan kesalahan yang umum tuh biasanya kayak banjir dan hoax, banjir informasi dan hoax. Sulit memverifikasi semua informasi dengan cepat, terutama saat peristiwa besar atau viral. Terus teknologi yang berkembang, kesulitan adaptasi terhadap sistem digital baru yang kadang menyebabkan gangguan teknis atau kesalahan operasional. Terus tekanan politik dan kepentingan, itu kendala-kendalanya. Nah, seperti itu adalah tuduhan bias atau campur tangan pihak luar, isi siaran yang mengancam independensi. Terus perubahan pola audiens. Nah, kadang-kadang menjaga relevansi di tengah persaingan dengan media digital dan sosial. Terus contoh kesalahan yang terjadi, kebanyakan kesalahan teknis dan bahasa, kesalahan ejaan, tanda baca,
penggunaan istilah yang tidak tepat atau gangguan audio. Ini kan kadang-kadang human ya yang kurang baca, misalnya nama orang ternyata salah, itu yang sering kesalahan seperti itu ada. Dan kesalahan faktual, informasi yang tidak akurat dan tidak lengkap, seperti data yang salah atau nama tempat yang tertukar. Nah, terus pada tahun 2001, lembaga penelitian menuding portal ri.co.id memberikan porsi berita yang tidak seimbang antara fraksi politik dan memiliki kecenderungan dalam pemberitaan tentang pembubaran organisasi tertentu. Terus kasus penghapusan artikel. Terus tapi ada caranya. Tadi baru ini ya. Menanganinya itu Pak gimana? Cara menangani masalah-masalah yang terjadi itu, ya tindakan segera dan transparan. Koreksi tadi langsung. Nah, jika kesalahan tadi ditemukan saat salah siaran atau artikel sudah dibaca, itu menyiarkan klarifikasi atau koreksi di saluran yang sama. Harus itu dulu. Oh, tahu-tahu dihapus. Atau yang kedua, permintaan maaf. Itu yang sudah saya. Permintaan maaf dari kesalahan berdampak signifikan dilakukan permintaan maaf secara resmi kepada pihak yang terkena dampak tadi. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang terakhir mungkin, karena dari beberapa pertanyaan yang sebelumnya sudah membantu dan sangat menjawab. Untuk pertanyaan terakhir yang akan disampaikan oleh Saudara Sahil kembali, silakan. Jadi ada nggak sih Pak harapan itu atau terhadap peran masyarakat dalam mendukung media seperti kayak radio, RRI, Republik Indonesia ini agar tetap menjadi sumber gitu informasi yang kredibel dan bermanfaat untuk masyarakatnya sebenarnya. Harapan RRI adalah agar masyarakat itu tidak hanya menjadi pendengar toh, tidak hanya menjadi pendengar atau pembaca pasif lah, cuma dengerin tapi dengerin toh. Baca berita juga cuma baca aja. Tapi kepinginnya itu menjadi mitra dan tetap menjaga kepercayaan terhadap media publik. Salah satunya adalah menjadi konsumen yang kritis dan cerdas. Nah, terus meningkatkan literasi media. Nah, jadi jangan menjadi konsumen yang kritis saja. Terus meningkatkan literasi media sehingga mampu membedakan mana informasi yang benar dan mana yang hoax. Nah, terus masyarakat tuh jangan mudah terpancing emosi atau provokasi, serta terbiasa mengecek kebenaran informasi sebelum mempercayainya. Menjadi aktif memberikan masukan dan kritik. Jadi masyarakat tuh harus berani menyampaikan saran kritik atau pengaduan jika menemukan informasi yang dirasa kurang tepat. Kepinginnya RRI seperti itu, meskipun kan belum tentu benar ya, ada yang, tapi masyarakat tuh harus kritik. Kalau memang itu salah ya langsung. Tapi insya Allah belum terjadi. Belum jadi itu apa karena pendengarnya ya cuma mendengar toh, bacanya cuma baca toh, jadi nggak mendalami. Oh ini tuh salah, nggak, ini karena nggak ngerti, karena nggak mendalami ya Mas. Saya juga seperti itu. Terus masyarakat diharapkan menjadi telinga dan mata. Masyarakat, contohnya gini, masyarakat tuh diharapkan mau berbagi informasi, foto atau video. Nah, diharapkan yang seperti itu aktif ngasih informasi ke RRI. Terus menyebarluaskan informasi yang positif. Jadi menjadikan RRI sebagai rujukan utama. Dengan begitu informasi yang benar dan manfaat bisa lebih viral daripada berita bohong. RRI akan mengapresiasi dan menggunakan layanan RRI. Tetap setia mendengarkan siaran, menggunakan aplikasi digital, dan berinteraksi melalui berbagai kanal yang tersedia. Dukungan ini menunjukkan bahwa media publik yang independen dan berkelas masih sangat dibutuhkan dan dicintai oleh masyarakat. Dengan sinergi antara media dan profesional dengan masyarakat yang ini masyarakatnya yang kritis dan partisipatif, RRI yakin dapat terus menjadi rumah informasi yang aman, terpercaya, dan membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh ya, jadi tadi sudah dari banyaknya pertanyaan, akhirnya kami juga dapat mendapatkan sebuah informasi yang sangat penting Bapak. Jadi
Terima kasih sangat gitu. Kami sudah diperbolehkan untuk bertanya dan dijawab dengan panjang kali lebar kali tinggi dengan jelas Luas. sekali gitu, luas, panjang. Dan tentunya dari semua penjelasan Bapak tadi ternyata kita semua jadi jauh lebih paham ya Pak tentang gimana RRI ini tetap bisa bertahan dan berkembang di tengah perubahan media yang cepat banget di era sekarang ini. Ternyata di balik siaran yang kita dengar itu ada proses yang panjang juga ya, mulai dari menjaga kualitas tim sampai memastikan informasi yang disampaikan tetap kredibel gitu. Jujur insight yang Bapak sampaikan tadi sangat membuka sudut pandang kita semua di sini, terutama juga buat teman-teman yang ada di luar sana, terutama soal pentingnya literasi media dan bagaimana menghadapi hoaks di era digital ya Pak. Terima kasih banyak ya Bapak sudah meluangkan waktu dan berbagi pengalaman serta pengetahuan dengan kita semua. Semoga kedepannya RRI ini bisa terus menjadi sumber informasi yang dipercaya dan semakin dekat dalam masyarakat ya tentunya. Ya sama-sama ya, ini kurang lebihnya seperti itu ya. Barangkali kalau kurang nanti nambah kapan-kapan dulu. Betul. Oke, mohon maaf kalau misalnya ternyata selama wawancara ini tadi ada kekurangan dari kita ya Pak. Nah sama-sama ya, kembali kita ya tetap, karena RRI adalah rumah rakyat Indonesia. Jadi dari TK, SD, SMP, mahasiswa umum dan boleh masuk RRI. Karena RRI adalah pelayanan masyarakat. Ya mungkin cukup sekian, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.